Jangan lupa nonton Sugeng Enjang bareng saya, Mas Angga Let's Go aja, hanya ada di MCTV. Dan jangan lupa subscribe YouTube kalau pengen rungokke, pengen jelas rungokane, ono neng Spotify, ojo lali. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh wonten MCTV barengan saya Mas Angga Let's Go aja dalam program ngobrol asik, menarik, eksentrik, unik, menggelitik dan rodong ngelantur tapi tetap inspiratif bareng bintang tamu saya 45 menit ke depan nanti. Tentu saja hanya di Sugeng Enjang, rayu rincang-rincang. Pengen gitu loh punya kaos baru juga waktu itu gitu. Cuman cekak mas, karena edit kayak gitu. Oke. Nah terus bicaranya ya udah kita bikin sendiri gitu. Pas potret di kamera, di video ya ora, paling deket bisa ketemu sama anak-anak, ketemu sama teman-teman itu saya nulis di situ. Kali ini tamu saya ini yang dicari banyak orang. Bertahun-tahun nggak pernah pulang. Jadi hampir 10 tahun setiap kali lebaran nggak pernah pulang. Inilah dia Mas Thoyib. Halo Mas. Thoyib ya jenenge panggilannya Thoyib. Nama aslinya adalah Arif Yulindra Priantoro. Kok iso diundang Thoyib piye ceritane? Awalnya Ayib dipanggilnya. Oh Ayib. Cuman gara-gara Arif ya. Masih masuk lah ya. Gitu. Terus tapi di lalu ada waktu itu lagu Bang Thoyib gitu di circa berapa ya? Saya SD pokoknya. Terus berhubung Ayib itu lalu deket sama Thoyib, nah itu terus dipakai deh. Dan ditambah pernah viral dengan nama Thoyib, oh ya. Maksudnya nama Thoyib itu kan identik dengan lagu sing Raka Bali gitu. Rak Pramule. Jadi gitu, jadi dari SD gitu terus biasa kan teman-teman SD ada yang di SMP lalu ke situ gitu. Namanya Thoyib dan lalu ya udah. Jeneng api-api dulu, api-api. Aja sampai sekarang. Jeneng api-api dari Thoyib dulu. Tapi Thoyib itu juga artinya baik katanya. Oh, Thoyiban. Iya, katanya. Kok jaringan ya? Iya, ini buku akumu loh, aku rasa. Mencerminkan ya. Lor, ini di bawah berisik banget ini, kayaknya pengen melu ngobrol ini mbok ngobrol. Tapi yang penting hari ini saya membawa tamu saya ini seorang seniman. Ini nek ngomong sinom. Jadi pegiat seni kreatif asal Magelang, asli Magelang ya. Asli Magelang dan sudah membangun ekosistem di banyak seni kreatif. Jadi Magelang itu kalau tiba-tiba kanca-kanca ana sing delok apa ya konser tapi apik dan aneh ya Mas Arif. Aku lupa waktu itu ya. Iya. Apa sih? Saya pernah ikut satu bendera dengan benderanya Mas Arif itu. Kami Rama. Oh iya. Kompilasi ya. Kompilasi. Dan isinya orang lagu-lagu hardcore ya. Ono reggae ada. Jadi satu aja. Jadi kayak satu. Kekayaan Magelang ini akhirnya dibungkus rapi oleh Mas Arif dalam Rekam Irama. Ya, namanya ya. Event di Museum BPK ya. Iya. Oh, keren. 2 tahun lalu ya. Iya, 2 tahun lalu ya. Iya. Pakai itu ya. The brand. Yes. Iki carane bangun ki piye? Iya. Bangun apa dulu nih? Ekosistemmu itu tuh sebenarnya kalau ngomongin ekosistem ya, gara-garanya di waktu itu di 2013, jadi saya kebetulan ada kerja unit bisnis gitu namanya, Made by Vibrant kayak gitu. Itu terus dia bergulir dari 2008. Jadi waktu itu aku nggak kuliah mas. Jadi nggak kuliah lalu kerja. Aku mau Vibrant. Kerja lalu tertarik gitu di kerja cetak sablon kayak gitu dan lain sebagainya gitu. Terus dari 2008 sampai 2013 itu di rumah. Jadi rumahku tersaran kayak gitu. Terus kita pindah nyari tempat yang agak lebih gede kayak gitu di Mantenan. Nah, di Mantenan kebetulan kita itu punya punya kesempatan untuk bisa ngontrak
waktu itu jadi satu petak tanah itu ada 3 rumah. Oh gede ya? Gede banget. Kayak gitu ceritanya gede banget. Oke. Kegedean waktu itu mas. Wah, bisa efek stasi guys. Iya, terus pada akhirnya ya udah deh. Oke, kita pertama kerja di ini apa sih namanya di Sablonan. Kayak gitu tetap ya sesuai gitu. Terus ada 2 tempat yang satunya pada akhirnya harus diratain gitu gara-garanya struktur bangunannya itu udah mau tua. Sudah tua. Udah tua. Yang rumah katakanlah nomor 3 ya di bagian belakang yang sekarang itu jadi Gemati. Wah, ini menarik. Ini nanti kita akan bakal mengupas tentang Gemati itu apa. Nah, ini sekarang ekosistem dulu deh. Iya, jadi di belakang, terus di depan itu ada satu ruangan kecil gitu. 10 kali 4 mungkin ya. Enggak nih. 12 kali 4 lah. Sekitar kecil kok. Ya lumayan 12 kali 4 ya. Iya. Oh, ya lumayan ya. Lumayan. Kayaknya sih segitu gitu. Taruh aja mas, walu deh 8 kali 4 8 kali 3 ya, pokoknya kecil gitu. Terus waktu itu di beberapa 1 atau 2 tahun gitu saya tinggal di situ. Nah, awal kenapa kok ekosistem itu lalu terbentuk itu gara-garanya di tahun 2015 kalau nggak salah ya, atau 15 itu ada teman dari Surabaya gitu waktu itu ngabarin kalau band temenku itu mau tour, boleh nggak di sini gitu? Bisa bikin acara? Surabaya? Surabaya, Silamuka waktu itu. Oke. Ini band apa nih band? Waktu itu dia apa sih folk kayak gitu. Jadi, bukan hardcore ya? Bukan ya. Jadi si Silamuka waktu itu masih kayak album deh waktu itu, saya lupa kayak gitu. Nah, iya terus bisa nggak kayak gitu? Nah, bisa, ayo kita handling kayak gitu sama teman-teman kayak gitu kan. Terus kita muter nih nyari tempat kayak gitu kayak kafe, terus tempat-tempat kecil alternatif kayak gitu. Ternyata itu susah. Satu mungkin belum familiar ya sama Silamuka yang sekarang ini kalau kita pengen main si Silamuka ya itu udah gitu. Udah yang oke banget, udah keren banget gitu. Nah, terus keputusannya adalah bagaimana lalu Silamuka itu dimainin aja di studio. Studio itu sebutan tempat itu gitu, sebutan ekosistem itu gitu. Nah, mulai dari situ kita itu mulai lalu yang tertantang. Ternyata tempat ini punya potensi untuk mendatangkan orang lebih banyak gitu. Cuman ada satu PR besar bahwa ternyata ada seakan-akan ada sekat gitu yang terjadi gitu. Jadi orang itu untuk datang ke situ itu nggak cair mas, gitu. Jadi kok nggak cair ya kayak gitu. Orang tetap sungkan, tetap lihat bahwa satu kompleks itu gitu, tiga ruangan itu sebagai tempat orang kerja gitu. Walaupun di situ lalu ada imbuhan acara yang terjadi di situ gitu. Nah, itulah sebabnya di 2017 kita bikin satu warung namanya Gemati. Itu untuk mencairkan gitu bahwa ini juga ada unit bisnis yang baru gitu yang bisa diakses orang siapapun gitu. Nah, lalu terjadilah kita di 2017 kita bikin Gemati gitu. Satu tempat yang begitu luasnya itu akhirnya bermanfaat KB ya. Iya, akhirnya yang 3 yang rumah yang tadi di amruin kayak gitu. Nah, itu jadi Gemati, terus yang depan kebetulan saya terus pada hari pindah itu jadi ruang pamer kayak gitu. Jadi buat pameran, buat masih seputar gelut. Masih seputar menggeluti dunia seni. Berawal dari yang aku menyimpulkan kan ya karena itu darah ya yang sudah mengalir yang ngomong ke apa sing diduweni kamera yo pertama orang duwe. Lukis yo kanvas dan segala macam alat yang orang duwe. Itu akhirnya terus piye kok jadi wis aku pakem nang kene ngono. Sih Mas, kayaknya aku yo nek dibilang selok ya mungkin salah ya waktu itu gitu. Soalnya saya dilelat juga dulu sempat main skate sama anak-anak. Skate lur. Buat main skate sama anak-anak, band-bandan dan lain sebagainya itu kan apa ya? Masih di situ-situ gitu. Deket gitu loh Mas. Antara skate sama musik. Kan cerak ya menurut. Terus nanti musik nanti kalau misalkan kita mau nonton desain posternya
terus nonton artwork kaosnya kayak gitu, itu kan deket ya, jadi kayak ya udah berdekatan, berhubungan semua gitu. Itulah sebabnya juga lalu berhubung mungkin penasaran aja sih waktu itu gitu, biar caranya nggak wiki gitu. Terus dibalik juga kayak gitu, kenapa kok waktu itu saya bikin Vibrant gitu ya awal gitu, kerjaan di pertama kali gara-gara gini, kayak saya aku pengen gitu loh punya kaos baru juga waktu itu gitu, cuman cekak mas, ranedet kayak gitu. Nah terus bicaranya ya udah kita bikin sendiri gitu, lalu akrabnya dikasih nama DIY gitu di situ, DIY do it yourself kayak gitu. Nah makanya terus waktu itu berhubung saya nyoba ngulik ya, bicaranya nyablon, gawe kaos dan lain sebagainya, lalu teman-teman yang di sekeliling kayak gitu mulai tertarik. Mereka yang bermain desain gitu, terus desainku bisa dikaoskan nggak gitu. Nah terus aku bikinin itu. Soalnya udah digulung nih kayak gitu, terus jadi malah kayak gitu. Jadi nggak ada yang istilah kayak wah modal awal berapa, rapinya berapa kayak gitu, terus akan BEP kapan, nggak. Waktu itu santai banget gitu, base-nya yo wes melaku aja gitu, aku seneng gawe, gue seneng digawe, ya udah itu terjadi gitu, bisnisnya organik ya. Oh gitu. Sebenarnya kalau aku lebih tertarik dengan peranmu sebagai seorang yang apa ya, nggak ngomong seniman ya seniman, tapi akhirnya kamu memunculkan nama-nama yang antik gitu. Antik sing aku dewi nggak habis pikir dia ya. Tadi itu lagu rupa ono rekam irama ono, terus ada istilah goni jurnal. Iya. Nah, iya. Goni jurnal itu sebenarnya media yang dibikin saya sama dua teman kayak gitu. Ada Iok sama Ilham. Waktu itu gitu mulai jadi balik lagi tadi main main musik gitu, lalu skate. Terus itu pasti di belakangnya ada kayak media alternatif gitu, terus ada zin sebutannya gitu, majalah dan lain sebagainya kayak gitu. Lalu kita bikin alternatif gitu, mulai nulis gitu tentang sekitar, tentang sosial mau budaya gitu waktu itu. Terus jadi ini Goni Jurnal. Jadi dulu kita sempat punya website di 2016. Kita mulai di 2012 bikin zin, bikin cetakan kayak gitu. Terus di 2016 pada akhirnya ya udah ini digitalkan aja. Jadi proses terus menerus gitu mas. Kita nyari. Nah, Goni Jurnal itu lebih cenderung ke event atau media mas. Oh media alternatif. Jadi mediator ya. Jadi kita ngumpulin waktu itu. Jadi kayak menjadi data apa ya? Mengoleksi tentang data-data yang ada di Magelang gitu. Entah tentang komunitas, tentang kebudayaan-kebudayaan yang mulai nggak banyak orang tahu loh ini kayak gitu, kayak di Pakis itu ada wayang tapi kulit manusia kayak gitu. Nah itu kita kesana gitu. Ini fakta atau gitu? Kalau fakta enggak itu masih simpang siur ya. Cuman kita suka aja ngoleksi cerita itu gitu. Terus jadi ada sebuah cerita yang sebenarnya orang tidak bakal berpikir akan bercerita seperti itu gitu ya. Kayak apa ya? Mengulik sesuatu yang orang tidak tahu. Cerita-cerita setempat nih gitu ya. Misalkan itu hampir sama, mungkin hampir senada kalau nama kenapa sih kok dikasih nama Petrosaran ya? Misalkan gitu ya. Nah, kita cari tahu. Kok bisa sih? Itu seru aja sih. Selalu meneh ya Mas, dibaliknya selalu meneh. Kalau kita punya kompetensi gitu di penulisan jauh banget gitu juga enggak juga gitu. Cuman kita cukup hati-hati aja saat penulisan gitu. Itu kayak udah cukup gitu, terus kita mau main ini jadi seru aja sih, ini menyenangkan gitu, makanya kita terus kita nyari hampir sama mungkin ya, kita nyari berita gitu cuman berita yang aneh-aneh gitu, antik gitu. Makanya aku senangnya gitu. Iya loh, aku seneng kan dulu. Pertama nih gawe jeneng mesti unik-unik, kadang ora masuk di rasio. Ya kan? Iya. Rekam irama, tak pikir ki ngopo ono nek bayangke rekam irama lek jogetan ono iramane. Bocor-bocor lah ya Mas. Bikin konser yang isinya adalah kolaborasi kanca-kanca Magelang kabeh. Iya. Dan genrenya macam-macam. Iya. Terus ada lagu rupa itu ya wis pokoknya berhubungan dengan seni ya. Iya. Goni jurnal, mbok sesuk opo meneh aku sing. Dan sekarang
nganu ya. Koleksi wit-witan. Apa ngedol wit-witan? Koleksi sebenarnya, cuman pada akhirnya mau nggak mau harus menukar koleksi dengan koleksi yang baru. Dengan cara itu ditukar apa koleksi. yang sudah ada sekarang. Kalau pohon ya, jadi pada ini gara-gara pandemi gitu. Jadi waktu pandemi, down gitu ya, turun ya, kayak gitu. Chaos mas, jelas gitu ya. Jadi saya waktu itu punya kedai kopi gitu, namanya Karib kayak gitu. Itu di depan, yang dulu saya tempat itu. Itu di depan gitu. Umurnya 4 bulan waktu itu. 4 bulan. Mau nggak mau itu umurnya jadi 4 bulan, jadi kayak pandemi datang gitu, terus kayak optimis bisnisnya kayak jelek, nggak mungkin nih kayak gitu. Terus pun saya juga masih bersinggungan dengan industri F&B ya. Gemati itu kan juga teman makan gitu kan, kayak yang udah satu aja nyimpen energi buat si Gemati aja gitu. Terus itu diudahin gitu ya, di shutdown. Terus habis itu kita bingung, kita secara personal saya itu takut mas waktu itu ya, bagaimana lalu happening yang terjadi gitu sih lah kayak gitu. Soalnya kebetulan saya ada kebetulan deket sama bapak ibu yang udah mulai sepuh gitu. Terus saya deket banget sama Mbak Huti gitu, terus kayak yang bagaimana lalu meminimalisir resiko aja kayak gitu waktu itu. Terus Gemati libur selama 2 bulan, itu kan lumayan ya. Sama kayak Mas Gajah itu. Mas Gajah juga ya. 2 bulan itu. 2 bulan juga. Iya. Mulai Mei berarti atau Juni? Aku Maret. Nggak April Mei. April Mei ya. Juni baru mulai. Iya, salah satu. Iya. Aku 23 Maret atau berapa gitu kalau nggak salah ya. Terus kan April juga nih awal. Apa jenenge? Enggak koleksi hewan-hewan gitu. Iwa. Enggak Ya, enggak senang nih hewan-hewan. Saya kebetulan kalau hewan ada anjing gitu. Maksudnya kan mau musiman kan, zaman musim cupang kemarin, enggak berulang. Aku ya iya, juga. Tapi wah pite. Iya. Sinawis kok ngendi lho, tekan nang Twitter lho. Berhubung lalu pada akhirnya tadi tak ceritain deket sama Mbak Huti gitu. Mbak Huti tuh ngajarin banyak pada akhirnya gitu. Memacu atau memicu kamu untuk akhirnya terjun dan menggeluti di dunia seni itu mergo ngopo? Seneng sih mas asli aku. Seneng ya. Pada akhirnya juga aku tuh nggak tahu alasan-alasan apa ya sebenarnya. Ada identik lah. Ora tahu adus, seniman ya. Cuman kalau waktunya tidak terbatas gitu loh. Iya sih. Cuman pada akhirnya kalau lalu juga saya mungkin nggak punya kepedean sama sekali gitu untuk menyebut diriku itu seniman gitu mas. Cuman memang bersinggungan sama teman-teman yang punya disiplin itu gitu. Mereka seniman, mereka desainer, mereka fotografer dan lain sebagainya. Nah, saya di situ gitu. Yang bilalah saya itu nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak motret ya isyarat di kamera gitu. Istilahnya apa ya, mas? Motret di kamera, video ya ora, terus gambar juga enggak, desain juga enggak gitu. Cuman saya posisinya di situ. Mungkin yang lalu paling deket bisa ketemu sama anak-anak, ketemu sama teman-teman itu saya nulis di situ. Saya aku ngapain gue? Iya. Aku copot ya. Ben kanca-kanca iki ya ben rupa ganteng, barang. Iya. Cek bonus ya. Tidak belum asli. Kayak sapu ya gitu. Asli mas. Cek tok ora pikir. Kini berpatu dingene iki beda lho iki. Podcastnya cau ngopo. Jadi meneng kene tok lho. Keren, seniman kudu ngono ya. Oh iya ora juga. Membahas tentang Gemati Shop. Iya. Ngopo kok jenenge Gemati? Kok ora sop-sopan? Apa ora liyane? Kenapa Gemati ya? Apa ya? Satu nama yang menurut saya itu pas. Sup itu anget. Gitu. Maksudnya comfort food ya. Maksudnya marah dianget iki. Nah, kita selalu bersepakat kalau sup itu hangat, Mas. Wis pokoknya sop hangat lah ya. Mas wis tahu mau sop adem. Aku wis paksa. Kepeksa kan? Paksa. Ora ngomong ning omah. Kan pengen gasing teh. Ya wis. Wis to apa wae wis. Iya. Terus kayak Gemati mah ngomong ke aku. Ya jadi itu gitu. Mas masuk angin ini kan biasanya jago kan top. Oke. Ngono lho Mas, ada hal-hal yang enggak bisa diceritain tapi tak gawe ke sop. Ngono lho Mas. Sing gawe iki wong sing ditresnani. Nah, biasanya ngono.
Mbok kancane iki dadi fine ngono kan. Oke. Lanang apa itu? Yo terserah. Tapi serius loh. Bebas. Iya. Jadi istilah Gemati Sopi Keluarga gitu loh. Apa sih? hangat Siapa lah ya, yang hangat hangat? ya. Dalam pelukan kehangatan bersamaan dan Nah, cinta kasih mau pun menunya gitu. Oh, isinya apa wae isinya? Isinya itu sebenarnya kalau sup ya sup basic ya. Maksudnya Hmm. apapun campurannya gitu kayak Kobe. jamur, ada kobes, Bangkul. wortel, jamur, brokoli kayak gitu. Oh, bangkul Kembang tahu kayak gitu. Oh, Jadi kayak gitu. Nah, toppingnya. toppingnya ini ada daging ayam, ada daging sapi. Oh, kudu sapi nah ya. Ayam sapi sih bayangin ini. Daging ayam, daging Nggak bayangin sapi dan sapi kayak daging mantok kan tahu, tapi daging sapi bener. sosis, terus ya banyak lah. Nah, yang lain itu masakan rumah, jadi kayak fresh made food memang gitu. Jadi siapa yang pesan nanti lalu dibikinin fresh gitu. Cuman memang kalau mau makan di Gemati agak harus spare waktu tambahan sedikit iya, gitu. iya. Jangan dibayangin kayak di fast food ya, kayak fast food restoran gitu yang Pengen cepet jadi KFF lah. Nah, KFF gitu, KFF. jadi kadang yang mereka juga masih masak kan, kita harus Oh, tunggu iya. 15 menit gitu Tapi kan ya. unik loh ya, uniknya gini loh. Gemati Sopi mejone kolawang. Oh, sekarang udah di-update. Oh, siap juga. Oh. Aku rono mejone iki kolawang. Iya. Lawangnya kok ora saka meja. Itu 2 tahun deh makanya itu, terus pada akhirnya udahlah biasa aja lah kayak gitu, yang penting orang-orang makan nyaman gitu, artistiknya disingkirin dulu. Nggak disingkirin ya, tapi kayak dibalikin ulang gitu. Oke. Ngomong kok mirip masakan rumah, kan termasuk masakan rumah ya. Ngopo nggak gawe burger, terus sate kingkong, apa Balik lagi ya mas, kayak ya itu yang paling deket, yang paling serasa di rumah. ya itu yang paling dekat, kayak gitu, yang paling ramah buat kita gitu, yang paling mungkin kita itu tahu rampung gitu ya. Memang masakan rumah itu kan rampung ya. Nah, Hampir itu kan soalnya jadi konsumsi yang berapa tahun gitu. Dia dimasakin bapak ibu, dia dimasakin mbah ya gitu. Nah itu tuh cuman pengen adopsi bahwa saya selalu percaya bahwa masakan Mbak Uti itu enak. Gitu. oh, masakan Bauti dipadu dengan Vibrant tadi di Ya. satu komplek ya. Terus sijine nggo Karib. Tapi ya Karib. udah tutup. Oh. Terus pada akhirnya yang di depan itu yang dulu, yang tadi tak ceritain itu, yang ex Karib itu pada akhirnya jadi tempat makannya Gemati juga. Oke. Itu kan tapi sing VIP. Yang nggak Nggak pengen, yang nggak pengen rokok, nggak pengen ada asap rokok, terus apa sih? Atau biasanya itu jadi tempat jika hujannya deras, kan itu kan kalau malam juga ya, hampir sama gitu, berisik. Oh, iya. Makanya terlalu diungsiin ke dalam gitu, yang agak lebih tenang, nyaman gitu. Terus buat kerja juga, buat rapat juga di dalam. Jadi lur, Mas Toyib ini nggak pernah pulang. Waktu itu udah 10 tahun nggak pulang-pulang. Pulang tuh ternyata ya ini sekarang hasilnya Membuat sesuatu. membuat sesuatu. Iya. Dia punya Vibrant, terus punya usaha kuliner juga, event juga tetap jalan, terus dia punya apa ya? Apa sih ya? Tanaman. Iya. Ini yang paling baru tanaman. Tanaman. Dulunya mungkin koleksi nganu pengen. Real estate ngono lho Mas, pengen cooking ngono gitu. Kayaknya ini menarik Ya ya. kena iki barang. Ojo kowe sik aku sik. Oh iya. Dadi ono urutane nek. Selalu bayangnya aku kayak menarik ya. Nandur dhewe enggak sih iki buahe? Wah. Sayurane. Sayuran. Ada beberapa sih itu kayak apa ya, hasil-hasil yang kemarin waktu awal pertama pandemi itu berhasil nih terjadi kayak gitu. Yang ditanam itu ada tomat. Yang buat bedengan ya. Jadi di warung di Gemati itu ada bedengan. Ada 5 kalau nggak salah. 3 di depan, 2 di belakang gitu. Nah yang lumayan subur itu di belakang, ada serai, ada tomat. Itu luas kok ya. Lumayan. Alhamdulillah. Aku pandemi itu nandur dan berhasil. Kebaikan, menanam kebaikan. Hasilnya saya kenal dengan Pak Rian, Pak Timi. Luar biasa ya. Menanam kebaikan. Itu tak? Jadi itu cuman kalau misalkan lalu hasil kebun sendiri enggak juga. Demand-nya terlalu kita nggak bisa nyukupin demand yang ada di warung gitu. Dengan apa sih?
dengan luasnya yang mau sengono, dengan tenaganya yang mengaku gitu kan. Nek omset karena event kan jelas mati waktu itu. Nggak mungkin. Iya kan? Iya, sampai sekarang pun saya juga nggak berani. Jadi di warung itu semua program yang terjadi di Vibrant House itu sasananya di warung. Jadi di warung itu lalu ada pertunjukan musik, ada band-bandan ya, ada band-bandan, ada screening movie bareng, di situ ada apa sih, Landstock itu buat teman-teman, misal ada penulis kayak Mbak Famega kayak gitu datang terus ngasih obrolan gitu, ada ya obrolan di situ kayak gitu. Nah, pada akhirnya sekarang di tahun 2020 ke 2021 ini ya kita fokus di ini Bawa Kemanti sebagai warung, Bawa Kemanti sebagai unit bisnis kayak gitu. Sate King Kong di Maem Toyi. Ya wis ngono ya. Terus kae. Terus udah Parian mah bingung jawabannya. Siap. Kanca-kanca pengen krungu. Iya. Sebenarnya laku rupa iku apa? Terus kondisi jurnal apa? Terus ono rekam irama barang kan? Piye apa? Puspitaplan piye apa? Jadi itu sebenarnya gini, untuk mempersingkat ya. Jadi kayak ada rekam irama, ada laku rupa puspa warna kayak gitu, terus ada beberapa nama-nama yang tersebut lalu dari itu tuh unik antik gitu kan. Itu tuh sebenarnya program yang terjadi di kurun 2 tahun belakangan kayak gitu, yang lalu konsentrasi kita adalah mapping the potential and digging the progress. Jadi ada satu itu gitu, ada satu tagline yang kita gitu, secara personal bahwa kita pengen tahu sebenarnya apa aja sih sebenarnya yang digeluti sama teman-teman di sini gitu, dari lintas disiplin yang ada ceritanya gitu. Lalu triggernya adalah kita bikin program-program kecil gitu, kayak rekam irama kita bikin apa sih, kompilasi beberapa band yang ada di Magelang kayak gitu, dan nggak satu genre dan nggak satu genre semua kayak gitu. Terus kita ada limpah ruah, itu adalah membuat satu pasar alternatif gitu atas hasil-hasil yang teman-teman bikin gitu, kayak UMKM lah ya. Istilahnya jadi gitu. Limpah ruah ya. Limpah ruah. Limpah ruah. Pasar. Terus yang terakhir itu kita bikin namanya Magelang Heritage Festival gitu. Jadi Magelang Heritage Festival itu diharapkan sebagai festival tahunan atau 2 tahun sekali dari kita gitu, untuk menggabungkan antara sisi modern dan tradisional. Gitu. Nah, ini sedikit dibahas deh. Ini ada support pemerintah nggak? Support pemerintah kita nggak. Jadi support brand ya. Jadi bagaimana lalu kita memikirkan untuk di sini proses apa sih namanya, sponsorship itu kan selalu terjadi jika kamu udah bikin sesuatu established, patut dikenal gitu dan lain sebagainya, baru proposal kan masuk. Bukan, baru sponsorship itu kan mau nawarin gitu. Nah, berhubung kita punya kerja sama brand kemarin, lalu prototipe itu terjadi gitu. Prototipe si apa sih namanya, Magelang Heritage Festival gitu, itu terjadi. Itu tuh termasuk kayak limpah ruah. Limpah ruah itu di 2018 2019 itu lalu kayak apa sih, evolusi ya. Nah, jadi itu Magelang Heritage Festival. Jadi ada pasar, ada festival gitu. Rencana di mana padahal itu? Yang pertama udah terjadi di BPK. Iya. Yang kedua pengen bikin di alun-alun. Tapi karena nggak ada saya, nggak diizinin kan. Harusnya sih gitu Mas. Jadi kayak harus lebih publik sih. Soalnya kan itu memang pada akhirnya kita bikin satu acara ya atas ada Magelangnya gitu. Harus ada ya. Kan kalau kita bikin betul-betulan pun komunitas gitu ya, kita nggak pernah nih ngomongin misalkan ya apa sih, Magelang bukan sablon ya, Magelang shop community gitu. Itu kan nggak ya, shop Magelang gitu itu juga nggak gitu. Makanya hanya kayak kali ini aja kita pengen ngomongin bahwa Magelang, kita pinjem nama Magelang gitu untuk sebagai tambahan power ya, atau trigger tambahan gitu untuk satu bentukan yang kita bikin gitu. Jadi ya tersebutnya terus sebenarnya jadi Magelang Heritage Festival. Terus mudah-mudahan yang kedua inilah setelah pandemi. Emang menit nih pandemi selesai. Amin. Ya selesai wis ending, selesai lah. Pungkasan lah ya. Pungkasan event-event
Nah gampang. Terus yang menarik Gemati Shop. Ya. Gitu. Mampir toh, Mas. Wis mampir lho. Ya wis, nah aku rono. Cuman aku pas rono kok TV-mu burek ngopo. Oh, ini ki barengan TV Mas aku. Ah. Tapi sih burek memang kan. Loh. Ono saran-saran. TV-mu burek. Heeh. Hari ini tolong yang aku beli kemarin iki. Pas iki. Oh iya, iya. jelas kan. Jadi ini iki lho, Rip. Aku baru tuku iki. Iki murah, nek ndi wis ono iki. Cuman nang restoran ora ono. Ah, ya kan tuku. kredit iso ora? Iso, Bisa. iso. Iki spesial. Wah, spesial pokoknya. Jadi gambar iki wis Nggonmu ngombe Mas. iya, aku nganggo iki. Ah. Gambare resik. Wah, resik banget. Dadi semut siji wae ra ono. Iya, Iya, nek butuh iki tok apa set-top box tok iki. Set-top Oh. box tok. Oh, itu pasang nang TV-mu. Nek begitu apa murep ayono dhewe nggo. Oh iya, Iki wis tampil murah ya. set-top box. Dadi wayahe ganti digital. Oke, siap. Nek Oh, ini digital ya. nek posisimu sih bergaul dengan yang bersemut ya kamu akan terus geringgingen. Oh iya. Kan sakit rasanya makanya pakai digital. Aku nganggo kuwi wis istimewa banget. Hilang kesemutan. Hilang kesemutannya. Apalagi gini teman-teman kadang kan seora telaten. Misal pengen streaming ya wis toko download JPM stream neng Play Store itu ono MJTV ada juga ngenjang di program itu nanti akan ketemu kita lagi. Oh iya, ambil ya. Mesti ono Iya. TV Spotify kadang neng nyetir kan Iya. nyetir ngene iki meh nganu ra mungkin kan ana visualnya kalau Iya. Spotify ada suka ngenjang. Wis ono masangka paling ganteng se Indonesia wis Iya. jamin itu. Titone aku seneng iki lho. Apa Mas? Ceritanya apa nih? Ya kuwi goni jurnal itu. Oh, kondisi jurnal. Heeh. Jadi kok kalau pas ini. Jadi kondisi jurnal itu pada akhirnya juga berevolusi atas sekarang namanya atensi lokal. Atensi lokal. Gara-gara apa? Tapi ya? podo kan karo goni. Sama, sebenarnya sama. Gara-gara kondisi jurnal itu mandek sebenarnya 2017 atas pendataan yang terjadi dari 2012. Jadi ada berarti semua juga ya. ada database yang terjadi di situ, tak collect ulang. Terus habis itu di 2020 pandemi juga ini. Pandemi. Atensi lokal itu tuh pandemi Mas. Produk pandemi. Ya intinya jawabannya podo lah ya, wis kono ya, stuck lah ya. Terus sing vibrant kuwi, sik vibrant itu sebenarnya menjurus ke custom apa memang sudah ada kamu membeli produk ini gambarnya seperti ini. Vibrant itu vendor. Oke. Jadi memang custom. Apa sih by order. Jadi misal Mas mau bikin kaos, apa sih namanya kaos gerak jalan gitu. Kayak gerak jalan banyak yang tak tahu sih enggak. Mas pengen punya distro, kaos distro gitu. Nah, Itu aku kan mau sebenarnya bikin orang-orang MJTV juga ngenjang. ya. gitu. Bisa banget. Jadi Kaos komunitas gitu itu bisa banget. mau dikirim berapa kira-kira? Nomor rekening masih ya nggak Oh, no. Diskon berapa persen? Malah terus rampung-rampung. Gitu. Jadi kalau vibrant itu gitu terus kondisi jurnal itu media alternatif. Terus kalau Gemati itu warung sup. Jadi bukan Sing TV ini burek mau ya. jadi bukan kafe gitu. Jadi gitu. Aduh, ki biasa tradisi. Sugeng Enjang harus menuliskan motivasi. Ning kene engko tak tempel kene. Silakan. Wah, lagi mikir sih. Oleh mikir sih apa? Aja kan mikir cepet tuwa. Nah, tulis memang mengalir aja udah. Misal segondok 5.000, dan jangan lupa ganti TV pakai yang digital sekarang. Jangan lupa lagi download JPM Stream di Play Store kamu sama di Spotify kalau mau dengerin. YouTube-nya ada portal MJTV. Baru kemarin saya dapat ini. Tetap semangat dan konsentrasi. Tetap semangat dan konsentrasi iki saka Mas Thoyib. Iya. Terima kasih Mas Thoyib. Thank you Mas ya. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah mampir ke sini. Wes oke lho, sampai di sini perjumpaan kita. Tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa madang. Tembak sih. Tembak sih. Program ini didukung oleh Arabica Java Coffee Kaliangkrik.